اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. وبعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله عز وجل في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada hari ini, izinkan khatib berwasiat kepada para jemaah sekalian dan khususnya kepada diri khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan kemudian menjauhi
yang Allah larang untuk kita semua. Kendati pun demikian, iman seorang hamba tidaklah stabil dan mulus. Sebagaimana kalam ulama menyebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seorang hamba, seorang muslim tersebut kendati pun berkurang, kendati pun bertambah. Berkurang karena kemaksiatan dan dosa, kemudian bertambahnya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, akhir-akhir ini kita banyak mendengar orang yang merintis, merasakan diri pesimis dalam menjalani hidupnya. Kelihatannya santai-santai saja, namun memikul banyak beban dan masalah di pundaknya, seolah-olah tidak mendapatkan jalan keluar dari problematika kehidupan yang ia derita. Kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini, ikhwan fiddin, pasti ada jalan keluarnya. Begitupun Allah tidak akan membiarkan hambanya terduduk dalam kehimpitan hidup yang sedang ia alami. Sebuah fenomena yang dapat kita ambil pelajaran bahwa terjadi kenaikan harga komoditi di pasar. Itu yang terjadi di masa dahulu, sebut saja di masa tabi'in. Dalam suatu riwayat digambarkan, ja'a ahaduhum ila ahadis salihin yashtakir irtifa' ash'arul ahman. Suatu ketika dikisahkan ada seorang lelaki yang mendatangi salah seorang ulama yang terkenal dengan kesolehannya pada masa tabi'in. Lelaki tersebut kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya, bahwa ia mengeluhkan terkait kondisi ekonominya yang sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok komoditas pasar melambung tinggi, naik hari demi hari, harganya pun mahal. Lalu hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian ulama tersebut katakan kepada lelaki tersebut? Qala Saleh, wallahi ma ubali, wallahi ma ubali law anna habbat asy'ir bidinar. Demi Allah, aku tidak merisaukannya. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkannya apabila hal tersebut terjadi pada diriku, menimpa kehidupanku. Demi Allah, wallahi ma ubali law anna habbat asy'ir bidinar. Kalau sekiranya harga sebiji gandum itu dinilai dengan 1 dinar, 1 keping emas, wallahi ma ubali. Wa alaihi an a'budu kama amarani. Justru aku akan tetap beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Kemudian janji Allah pasti akan menjamin rezekiku semasa aku hidup. Ibadallah, tentunya ulama ini menyatakan tidak hanya begitu saja, akan tetapi ada landasan keteguhan keimanan yang ia miliki. Lalu apa rahasianya? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiratkan rahasianya dalam surat Ad-Dariyat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku kemudian menciptakan jin dan manusia melainkan mereka hanya tunduk dan beribadah kepadaku. Ayat selanjutnya menyatakan, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Aku sebagai Tuhan tidaklah meminta rezeki sedikit pun kepada hamba-hambaku. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidaklah meminta makan dari para hamba-hambaku. Kemudian Allah meneguhkan dirinya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya aku ini Tuhan kalian, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, lagi Maha kokoh pendirianku.
Ibadallah, dalam ketiga ayat ini Allah seolah-olah sedang berbicara langsung dengan para hambanya dengan kata lain, wahai hamba-hambaku, kamu itu sudah aku ciptakan, lalu aku beri makan. Aku sebagai Tuhan kalian tidak minta apapun selain ibadah kalian semata, sebagai rasa dan bukti syukur kalian kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak mengharapkan ibadah dari hambanya saja, yang kemudian hamba itu melupakan dunianya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia, beribadahlah kepada Allah, maka rezeki kalian pun akan datang, akan Allah tanggung. Dengan sendirinya ia akan datang tanpa diduga-duga. Hukum manusiawi menyatakan tatkala ada sebab akan selalu ada akibat. Ketika Allah meminta ibadah, apabila ibadah itu dikerjakan oleh seorang hamba, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang tidak diduga-duga oleh seorang hamba tersebut. Kemudian jemaah Jumat untuk Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana Allah melimpahkan karunia dan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan satu rahasia lagi pada firman-Nya surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk senantiasa melaksanakan sholat, lalu kemudian bersabar dalam mengerjakan sholat tersebut. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu, namun kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian semua. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik benar-benar akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu ibadah yang ditekankan oleh Allah agar hamba itu mendapatkan jaminan hidup dan kelayakan dalam kehidupannya adalah dengan ia menjaga sholatnya. Lalu ia pun bersabar. Tidak hanya sampai di situ ibadallah, kemudian ia pun tetap memerintahkan dan mengajak kepada keluarganya, siapa yang kemudian bersamanya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian ia sampaikan pula kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan juga teman-temannya untuk selalu senantiasa menjaga sholat serta menguatkan kesabaran dan keistiqomahan dalam mengerjakannya. Dikarenakan sholat merupakan perkara ibadah yang sangat agung. Dahulunya diperintahkan dan diterima langsung oleh Nabi SAW fil ufuqil a'la, di langit ketujuh, bertemu langsung dengan Rabb, dikawal oleh malaikat Jibril. Lantas Nabi SAW pun meminta keringanan atas kewajiban sholat yang pada awalnya berjumlah 50 waktu sholat, 50 kali sholat, sehingga kemudian turun menjadi 5 kali waktu sholat sehari semalam. Namun pahalanya sebanding dengan 50 kali waktu sholat. Ibadallah, sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, namun pahalanya sebanding dengan orang yang melaksanakan 50 kali waktu sholat. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Namun ternyata keringanan demi keringanan yang demikian adanya, masih terdapat pula hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyepelekannya, bahkan mengabaikan ibadah tersebut. Hal demikian pernah Nabi SAW diskusikan langsung dengan penduduk langit. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril seraya terseduh-seduh, menangis dan meringis, mengadukan persoalan kepada Jibril alaihissalam. Apa yang kemudian Nabi SAW katakan? Ya Jibril, tudayyi'u ummatis salat. Wahai Jibril,
Apakah kalau umatku akan menyepelekan, mengabaikan, bahkan meninggalkan sholatnya? Lama kemudian berlangsung, Jibril pun menjawab, qala ya Muhammad, ya'ti aqwaman min ummatik yabi'una dinahum kullah bi'ardin dunya qalil. Wahai Muhammad, akan datang sekelompok orang dari umatmu, mereka menjual seluruh agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara, demi sepetak kenikmatan yang sementara. Maka ibadallah, lanjutannya fadaiyatus salawat, hingga akhirnya mereka pun melalaikan, meninggalkan salatnya. Waktu tibat muharramat, lalu kemudian hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pun langgar. Kaifa yastatimul hal? Lalu bagaimana kaum muslimin umat pada saat itu akan kondusif illa bihafiz ala shalawat? Andaikan saja salat yang 5 waktu tidak mereka jaga dengan baik. Maka ibadallah, ada hal yang harus betul-betul kita khawatirkan. Sebagaimana hal ini juga telah diwanti-wanti oleh para orang-orang soleh, para anbiya terdahulu, agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang hidupnya disusahkan dan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah, maka datanglah sesudah mereka para orang-orang saleh, para anbiya, pengganti yang buruk yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama, mereka menyia-nyiakan salatnya, lalu kemudian mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kebinasaan. Ibadallah, akan ada ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada generasi-generasi tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun kutip dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu sekalian dibinasakan dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka saqar? Mereka pun tidak bisa menjawab, ibadallah, kecuali jawaban yang paling mengecewakan. Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dahulu ketika kami hidup di dunia yang fana ini, tidaklah menjadi hamba-hambamu yang melaksanakan sholat, dan tidaklah menjadi hamba-hambamu yang meramaikan masjid-masjidmu dengan ibadah dan ketaatan. Ibadallah, lalu jawaban apa kemudian yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah kita di hadapan Allah, bahwa alasan-alasan kisah kita bisa dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Wa nasta'inu billah, berharap kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat lagi bertakwa, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam golongan-golongan ashabul jannah, uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala layakkan kita disebabkan ketakwaan kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyeru kepada kita semua sebagai hamba-hamba dan kekasihnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lapang lagi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku yang seluas langit dan bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. أحمد ربي وأشكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصحابته عن كل أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وذروا ما بقي من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين آمين. اللهم رب الناس، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن عانهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين عليها، وأتمها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عاقبتنا وفجاءة يقرنا وجميع شقتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.